Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu lagi di persekutuan doa pagi Gading Indah hari ini. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema jangan takut. Saudara-saudara, pernah ada yang menasehati Anda yang mengatakan jangan takut? Lalu apa reaksi kita kalau ada yang menasehati kita jangan takut? Saudara-saudara, pasti bisa muncul beraneka ragam reaksi. Dan sebelum kita merenungkan lebih jauh, mari kita bersama mengawali doa pagi ini dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami berkumpul selaku kelompok persekutuan doa pagi. Kami berkumpul untuk bersama-sama berdoa, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk kesempatan ini kami mohon Roh-Mu menaungi kami. Engkau berfirman dan mampukan kami mendengar, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Bapa, sertai kami semua yang menghadiri acara persekutuan doa pagi hari ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, renungan pada pagi ini yang bertemakan jangan takut akan kita dasarkan pada bacaan dari kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-43, ayatnya yang pertama. Akan saya bacakan buat kita sekalian. Yesaya 43 ayat pertama mengatakan begini. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara-saudara, kata-kata jangan takut dari kitab Nabi Yesaya yang tadi kita baca adalah kata-kata, bukan sekedar kata-kata Yesaya pribadi. Tapi kata-kata itu adalah firman Tuhan kepada Yakub yang dikutip oleh Yesaya. Firman Tuhan yang mengatakan, saya ulangi, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau kepunyaanku. Saudara-saudara, jadi kata-kata jangan takut yang mendasari renungan kita adalah kata-kata yang disampaikan Allah kepada Yakub yang menerima perintah, menerima tugas dari Allah yang cukup berat. Kata-kata jangan takut disampaikan Allah kepada Yakub untuk menguatkan hati Yakub dalam menerima dan menjalankan tugas berat dari Allah. Siapa Yakub di mata Allah? Nas kita mengatakan Yakub adalah kepunyaan Allah. Orang yang diciptakan, dibentuk, ditebus, serta dipanggil dengan namanya oleh Allah.
Dengan kata lain, siapa Yakub di mata Allah? Yakub adalah milik Allah. Orang yang dikenal Allah, yang sepenuhnya dikuasai Allah. Karenanya Yakub tak perlu takut dalam menghadapi dan melakukan tugas yang Allah berikan kepadanya. Sekalipun tugas itu berat dan sulit, tak perlu takut. Karena Allah yang memberi perintah, memberi tugas adalah Allah yang menyertai Yakub, yang adalah miliknya. Orang yang disertai Allah dan berharga di mata Allah. Lalu apa guna kata-kata itu bagi kita, bagi saudara dan saya? Saudara-saudara, kata-kata jangan takut yang adalah firman Allah kepada Yakub adalah juga firman Allah bagi kita. Firman bagi semua orang hidup yang mau mendengarkan firman dan perintah Allah serta mau melakukannya. Karena itu saudara-saudaraku, dengarkanlah firman dan perintah Allah. Lakukan dengan sadar bahwa Allah menyertai kita. Allah memberi perintah bukan untuk menyusahkan kita, melainkan karena Allah mengasihi kita. Oleh karena itu Allah memberi perintah dan Allah menyertai kita. Karena Allah mengenal dan tahu keadaan kita. Allah yang memberi kita perintah juga memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk kita melakukan perintahnya. Jadi kata-kata jangan takut yang disampaikan Allah kepada Yakub juga disampaikan kepada kita adalah kata-kata yang merupakan panggilan dan janji Allah bagi semua kita yang mau hidup di jalan Allah dan yang bersedia melakukan perintahnya dengan tulus, dengan gembira, dengan rela hati. Karena itu sebagai orang beriman, dengarkanlah firman Allah dan terima perintahnya. Apapun perintahnya, usahakan dan wujudkan sebaik mungkin. Maka Allah yang memberi perintah pasti memberi kesanggupan dan kekuatan untuk kita melakukan perintahnya yang adalah tugas kita. Saudara-saudara, perkenankanlah saya memberi kesaksian. Sebuah pengalaman yang tak akan saya lupakan. Kejadian yang terjadi ketika saya masih muda, belum menikah, dan saya tinggal di pastori bersama seorang pembantu. Suatu hari adik saya tiba-tiba datang dengan 2 temannya yang minta makan. Saudara-saudara, saya jawab bahwa beras saya tinggal sedikit. Begitu juga uang saya. Jika mereka makan, beras saya habis. Kagak ada beras buat besok. Adik saya menjawab bahwa sepulang dari rumah saya, sesampai di rumah mama, dia akan kembali membawakan beras dari mama untuk saya. Jadilah saudara-saudara,
beras habis dimasak dan dimakan oleh kami bersama-sama. Sore sampai malam saya tunggu-tunggu adik saya tidak datang-datang juga membawa beras dari mama yang ia janjikan. Telepon tidak ada waktu itu di pastori. Jadi tak bisa kontak. Semalaman saya memikirkan besok mau makan apa. Karena sudah malam, beras dari mama belum datang. Saudara-saudara, pagi keesokan harinya, ketika hari masih cukup pagi, ketika saya masih menunggu beras dari mama, datanglah seorang penatua yang membawa beras bulanan yang saya peroleh dari majelis jemaat, yang seharusnya baru akan datang keesokan harinya. Si om penatua pagi itu datang membawa beras sebelum waktu yang biasanya dia antarkan beras itu, adalah karena dia punya urusan di dekat pastori. Jadi dia bawa beras sekalian dengan mengurus urusannya. Si om penatua mengantar beras dengan minta maaf karena datang sebelum waktunya. Saudara-saudara, karena si om punya urusan, setelah menyerahkan beras, dia pulang. Dia pergi meninggalkan pastori. Saudara-saudara, si om pulang. Saya amat bersyukur karena punya beras yang datang kepagian. Beras yang datang kepagian naik ke atas kompor. Lalu apa yang terjadi? Datang kakak saya bawa beras. Dia berkantor dekat pastori. Jadi beras tidak diantar semalam tadi karena mau diantar kakak saya. Tapi juga tidak bisa berkabar karena tidak ada telepon. Saudara-saudaraku, saya tidak bisa lupa dengan muka galak kakak saya berkata, semalaman mama tidak bisa tidur mikirin kamu yang tidak punya beras. Saudara-saudara, pengalaman yang mengajar saya untuk jangan takut menghadapi pengalaman apapun selama kita berada di jalan Allah. Karena Allah mengasihi kita. Allah kenal dan tahu kebutuhan kita. Allah pasti mencukupkan kebutuhan kita pada waktunya. Saudara-saudara, jadi jangan takut menghadapi kesulitan apapun. Asal hidup kita setia di jalan Allah dengan bertanggung jawab. Jangan hidup menghadapi keadaan secara sembarangan, tapi hadapi hidup sesuai perintahnya. Maka Allah pasti menolong pada waktu yang tepat. Hiduplah sesuai perintahnya. Hidup sesuai perintah Allah bukan berarti kita akan bebas dari kesulitan. Bukan berarti
kita tidak akan mengalami pengalaman yang sulit. Dalam setia di jalan Allah, kita bisa saja mengalami yang sulit dan berat, tetapi ketika kita setia di jalan Allah, jangan takut. Apapun yang kita hadapi, Allah pasti menolong kita. Kesulitan pasti bisa kita atasi. Saudara-saudara, semoga kesaksian saya ini bisa memberikan sukacita kepada kita di dalam mengalami pengalaman sulit dan berat yang dihadapkan pada firman Tuhan yang mengatakan jangan takut. Semoga kita mengalami yang indah di jalan Allah. Dan kita mengalami yang berat menjadi ringan, yang pahit menjadi manis, karena Allah menolong kita. Sampai di sini saudara-saudara, mari kita menaikkan doa-doa kita. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang hidup dan menghidupi kami, Allah yang mengenal kami dan tahu kebutuhan kami. Kami datang kepadamu untuk bersyukur karena Engkaulah Allah yang memelihara kami, yang menopang kami. Bapa, di pagi persekutuan doa ini kami menyerahkan diri padamu. Dengan mengingat segala berkat dan kebaikan-Mu, kami menyerahkan keluarga kami, keluarga di sekitar kami, keluarga di jemaat-Mu di Gading Indah. Kami mohon ya Bapak, biarlah di tengah keluarga kami ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketabahan hati. Ingat firman-Mu dan kami tidak takut menghadapi pengalaman berat dan sulit. Kami berdoa berikanlah kerukunan di tengah keluarga kami. Kerukunan di antara suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara. Topanglah kami sebagai keluarga untuk menjadi keluarga yang bersama memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu di Gading Indah. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat agar boleh Tuhan pelihara. Biar Tuhan beri kekuatan kepada para pendeta, Pendeta Novita dan Pendeta Roni, dalam menggembalakan jemaat bersama semua penatua. Bapak, kuatkan para komisi, para aktivis untuk boleh melayani jemaat-Mu dengan baik. Bapak, kami juga berdoa untuk Pendeta Stira yang sedang berstudi di luar negeri. Tuhan topanglah, mampukan Pendeta Stira menyelesaikan studinya. Juga kami berdoa untuk istri, anak-anak Pak Stira. Ibu Gebi dengan anak-anaknya Tuhan naungi dan Tuhan cukupkan juga segala kebutuhan mereka. Bapa dalam sorga, kami mau menyerahkan kehidupan kami di tengah masyarakat, di tengah bangsa. Berilah supaya kami juga boleh menjadi bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia yang bertanggung jawab. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin kami untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Bapak, topanglah supaya di tengah kami berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dimanapun Engkau menaruh dan menempatkan kami, beri kami kerukunan,
beri kami kepedulian di antara sesama. Bapa di sorga, kami mau menyerahkan acara kami hari ini dengan segala kebutuhan persoalannya ke dalam pemeliharaanmu. Tolonglah kami untuk menyelesaikan tugas kami. Bapa di sorga, seluruh doa ini kami serahkan kepadamu dengan permohonan kabulkan doa kami. Seberapa banyak yang baik di matamu, terimalah doa kami. Mampukan kami melanjutkan tugas kami untuk memuliakan namamu. Bapa di sorga, kami serahkan doa kami dengan permohonan ampun atas segala kekurangan kami. Dan kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau, Tuhan. Mampukan kami untuk jangan takut. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Tuhan memberkati kita semua.